Adik-adik kelas 8 SMP, hari ini Abang akan buat video ringkas pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi adik-adikku masih bersama Bang Marolop Sitorus. Nah, pelajaran kita hari ini akan membahas Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Pancasila. Nah, namun untuk pertemuan ini masih bisa dibilang untuk bagian pertamanya, karena kan kita bahas sampai sistematika, belum nanti sampai ke amandemen, itu di pertemuan selanjutnya. Nah, adik-adikku tentang Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah mulai dibicarakan ketika masa penjajahan Jepang atau akhir-akhir masa penjajahan Jepang. Jadi Indonesia belum merdeka, belum sah untuk merdeka ketika itu, tapi sudah dibicarakan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, di mana proses pembicaraan atau perancangan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, kita lihat itu berawal atau dibicarakan di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau di Badan BPUPKI. Ini suatu badan yang akan mempersiapkan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini dibentuk ketika masih masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ya, BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan istilah Dokuritsu-jun Bichosakai. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Itulah sebagai ketua BPUPKI. Nah, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Di mana di sidang pertama yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sidang pertama ini yang dibicarakan BPUPKI adalah merumuskan dasar negara. Nah, adik-adikku sudah tahu dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah dibicarakan di sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Disitulah merumuskan dasar negara. Nah, adikku di pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas ya tentang perumusan dasar negara yang dimana pada sidang itu ada 3 orang yang mengusulkan dasar negara. Ada Mr. Supomo, C.M. Yamin, dan Insinyur Soekarno. Mereka mengajukan dasar negara kita. Nah, kemudian nanti diambil kesimpulan dari sana itu di sidang pertama. Nah, selanjutnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu dibicarakan di sidang kedua. Tapi sebelum masuk ke sidang kedua, sebelum BPUPKI melakukan sidang kedua, ada masa resesnya. Di masa reses itu ada terbentuk kelompok kecil atau sering disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini membuat pertemuan tanggal 22 Juni 1945. Sekitar 20 hari setelah sidang pertama BPUPKI. Tanggal 22 Juni, di mana Panitia 9 ini dikatakan Panitia 9 karena mereka yang terbentuk dalam kelompok itu 9 orang. Diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, anggotanya yang menjadi anggotanya ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, M. Yamin, Wahid Hasim, Abi Kusno, Agus Salim, dan A. Maramis. Ya. Nah, di Panitia 9 ini mereka yang berkumpul ya di Panitia 9 membicarakan, ada hasil yang mereka rapatkan waktu itu. Yang dihasilkan mereka adalah Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu itulah sekarang yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada 4 alinea itu, ya. Dan di dalam Panitia 9 ini dicantumkanlah dasar negara Indonesia. Nah, cuman nanti ada beberapa perbaikan, ada revisinya. Karena di dalam Piagam Jakarta yang menjadi dasar negara Indonesia ini dia. Nah, sama 5 dasar negara Indonesia.
di mana di pertama dikatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Inilah dasar negara pertama di dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sekilas dengan isi Pancasila yang sekarang ada perbedaan, yaitu di sila pertamanya. Ya, jadi dasar negara Indonesia di dalam Piagam Jakarta ini dia kemudian diperbaiki di dalam Pancasila yang sekarang. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dirubah karena ya pendapat para tokoh kita di Indonesia bukan hanya ada agama Islam, tapi ada beberapa agama yang lain. Sehingga diperbaikilah di sila pertama ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sila kedua, ketiga, keempat, kelima sama dengan isi Pancasila yang sekarang. Ya. Tentang dasar negara Indonesia yang Piagam Jakarta ini di dalam Piagam Jakartanya ini masuk dalam alinea keempat. Ya, di alinea keempat. Nah, jadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itulah yang menjadi isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cuman ada perubahan termasuk yang menjadi perubahannya itu di alinea keempat yang menjadi isi dasar negara. Ya, jadi itulah yang dihasilkan Panitia 9. Nah, tadi BPUPKI melakukan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, di masa resesnya atau sebelum masuk ke sidang kedua ada terbentuk kelompok kecil atau Panitia 9. Selanjutnya BPUPKI melakukan sidang. Itulah yang disebut dengan sidang kedua yang berlangsung. Sidang kedua ini berlangsung tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli. Nah, apa yang dibicarakan di sini? Nah, yang paling utama dibicarakan di sini adalah merancang undang-undang dasar. Merancang undang-undang dasar di mana nanti tentang undang-undang dasar ini diambil beberapa dari isi Piagam Jakarta. Ya. Lalu disepakatilah di sidang kedua BPUPKI ada hal pokok yang harus masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada hal pokoknya. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus terdapat pernyataan Indonesia Merdeka. Ya, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, batang tubuh. Inilah hal pokok yang harus masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, inilah yang diterima oleh para pembicara atau para orang-orang yang sebagai peserta di sidang kedua. Ya, harus dimasukkan ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah selesai sidang kedua lalu BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan ini ketuanya juga sudah diganti. Ketua PPKI itu Insinyur Soekarno. Ya, kalau di BPUPKI tadi ketuanya Rajiman Wijayadiningrat. Nah, berganti BPUPKI menjadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dipilihlah ketuanya Insinyur Soekarno. Jadi itu ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu ya di PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk tanggal 7 Agustus 1945. Oke, jadi PPKI terbentuk tanggal 7 Agustus. Jadi itu belum merdeka Indonesia, ya. Karena Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, ya. Jadi prosesnya itulah tanggal 17 Agustus, tanggal 7 Agustus sampai sebelum 7 Agustus, nah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah terjadi ada Perang Dunia Kedua, ya, yang dimana Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Jepang. Ternyata, ya, di sini ada kesempatan yang milik Indonesia yang tidak menunggu hadiah dari Jepang untuk kemerdekaan. Jadi Indonesia, para tokoh kemerdekaan, nah melangsungkan kemerdekaan tanggal 17, kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, kemudian D, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI ini melakukan sidang pertama. Di mana hasil sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, disinilah disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945? PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan di mana di dalam sidang PPKI disinilah dimasukkan dasar negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan alinea keempat, ya. Jadi ingat, di dasar negara kita dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah hasil sidang yang pertama. Nah, hasilnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di dalam sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus, disinilah diangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi di sidang PPKI lah dipilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu hasil yang ketiga adalah PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi atau sering disebut dengan KNIP sebelum ada MPR ataupun DPR, ya. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk dalam sidang pertama PPKI. Nah, jadi adik-adikku, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ditetapkan atau disahkanlah itu di sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lalu bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan itu di dalam sidang PPKI? Nah, sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 nah kalau sekarang kan sudah terjadi amandemen di dalam atau pada Undang-Undang Dasar 1945 sudah terjadi amandemen sebanyak 4 kali, ya. Nah, jadi sistematikanya itu bagaimana? Bisa kita lihat sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945 itu terdiri dari yang pertama pembukaan. Di mana pembukaan itu ada 4 alinea. Mungkin adik-adikku kalau di sekolah upacara bendera dibacakan ini, ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, 4 alinea. Jadi itu di sistematika UUD 1945 terdiri dari yang pertama pembukaan. Yang kedua ada batang tubuhnya, ya. Batang tubuh UUD 1945 di sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, ya. Mungkin adik-adikku ada pasal dengar pasal 1, pasal 2 sampai 37 pasal, itu dia, ya. Nah, yang berikutnya ayatnya itu 49 dan terdiri 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Itulah sistematika UUD 1945 sebelum amandemen. Ya, sebelum amandemen. Dan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus atau mulai sidang PPKI yang pertama sampai terjadinya amandemen. Ya, di mana amandemen UUD 1945 itu terjadi tahun di amandemen pertama 1999, tahun 2000, 2001 dan 2002. Ya. Nah, ada perubahan sistematika setelah amandemen. Apa itu? Nah, kalau di pembukaannya kalau pembukaan itu tetap 4 alinea. Ya. Kalau pembukanya tetap 4 alinea, nggak ada perubahan atau nggak ada amandemen dengan pembukaan. Yang ada perubahan itu di batang tubuh. Ya. Kalau dulunya itu terdiri dari 16 bab, setelah amandemen menjadi 21 bab. Ya. Kalau setelah amandemen terjadi atau terdapat 21 bab. Nah, kalau sebelum amandemen itu 37 pasal, di sini menjadi 73 pasal. Sebelum amandemen 49 ayat, setelah amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 170 ayat. Ya. 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Itulah sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi itulah di pertemuan kita yang pertama ini. Terima kasih.